Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semuanya. Saat ini, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya, kasih sayangnya, kita bisa mengadakan siaran IG Live ya Pak ya, dengan tema kali ini adalah untuk FREX ya Pak ya, Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah. Tema besarnya ini adalah tentang membangun ekonomi dan keuangan syariah yang berkelanjutan melalui sinergi pengembangan industri halal, adopsi teknologi, dan inklusi keuangan. Saat ini saya ingin memperkenalkan narasumber kita. Narasumber kita adalah dari OJK, DPPPS ya Pak ya? BPPS ya. Direktorat Iya, Direktorat Perbankan Syariah. Sedikit saya ingin memperkenalkan CV dari narasumber kita. Beliau bernama Pak Reza Mustafa, ya Pak ya. Beliau dari OJK, ini ya Pak ya, Islamic Banking Development Analysis ya Pak ya. Ya. Ingin kalau misalnya lebih ininya lagi sih mungkin langsung aja ya Pak ya, biar bisa Bapak lebih bisa memperkenalkan diri, lebih cair, terus udah gitu langsung bisa memaparkan apa yang menjadi materi kita pada sore hari ini. Silakan Bapak, kami persilahkan. Ya, makasih Binana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, saya pertama-tama bersyukur sekali diundang di sini oleh IAI dan Perbankan Syariah.id mewakili OJK. Nama saya Reza Mustafa. Ya, bisa dipanggil Reza aja. Nah, saya ini posisinya di OJK itu di Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah. Nah, di sana itu ada salah satu fungsinya itu adalah pengembangan perbankan syariah. Nah, jadi memang pekerjaan saya itu lebih banyak dalam hal pengembangan perbankan syariah, khususnya memang untuk menentukan juga bagaimana sih arah pengembangan perbankan syariah ke depan. Nah, ini memang sangat terkait sekali dengan topik FREX kita nih gitu. Jadi mungkin untuk tahap perkenalan seperti itu ya. Jadi posisi saya di OJK seperti itu. Kita mau mulai langsung aja atau gimana nih Mbak Dina? Mangga, silakan Bapak, dimulai aja langsung Bapak. Saya Kita langsung cerita aja punya kali waktu, iya punya waktu kita sampai jam 5 sore Bapak. Ya, saya cerita sebentar aja supaya nanti ngasih brief singkat aja buat teman-teman yang mau tanya nanti kan. Paling nggak ada frameworknya dulu gitu sedikit. Nah, jadi seperti yang teman-teman sudah lihat mungkin di IG-nya IAEI atau perbankansyariah.id, kita kan udah pernah share bahwa kita tuh akan mengadakan forum riset ekonomi dan keuangan syariah di tahun 2020 ini. Nah, tadi udah disebutkan oleh Mbak Dina juga, temanya kan kali ini adalah membangun ekonomi dan keuangan syariah yang berkelanjutan melalui sinergi pengembangan industri halal, adopsi teknologi, dan inklusi keuangan gitu kan. Nah, itu nanti kita coba akan kaitkan. Sebenarnya sih memang tema ini asal-muasalnya memang dari 3 sektor kita nih di keuangan syariah di OJK. Ada perbankan syariah, ada pasar modal syariah, dan IKNB syariah. Nah, kita itu sama-sama sudah punya arah pengembangan ke depan gitu ya. Nah, khusus perbankan syariah, saya mau share sedikit gitu ya, untuk bisa dapat gambaran teman-teman, supaya kita harapkan juga memang ke depannya itu riset-riset yang keluar dari teman-teman sekalian, baik dari akademisi atau praktisi juga banyak yang sekarang suka bikin paper ya, itu bisa searah dengan bagaimana sih arah pengembangan industri kita, khususnya perbankan syariah nih gitu ya. Nah, di perbankan syariah ini kita punya arah pengembangan sudah lama nih. Yang paling terakhir itu adalah arah pengembangan perbankan syariah untuk 2015 sampai 2019. Nah, 2019 kan udah habis nih. Kita udah masuk ke 2020. Nah, kita itu di OJK sudah menyusun arah pengembangan perbankan syariah dalam bentuk roadmap ya untuk tahun 2020 sampai 2024, 5 tahun ke depan. Nah, itu yang saya mau share sedikit sebagai gambaran kepada teman-teman sekalian, bahwa perbankan syariah ini di dalam 5 tahun ke depan, kita sudah pernah bikin kajian di tahun 2018, yaitu kajiannya tentang transformasi perbankan syariah. Ya, jadi kita mau mengarahkan perbankan syariah ini harus bisa
mendapatkan loncatan yang besar nih gitu untuk bisa mengejar ketertinggalan di industri perbankan secara umum gitu. Nah, di sana itu kita sudah mengevaluasi secara garis besar perbankan syariah itu, kita sudah survei ke masyarakat, ke industri juga, ke stakeholder gitu ya. Perbankan syariah itu punya isunya itu apa? Yang pertama itu memiliki daya saing yang kurang bagus gitu di industri perbankan secara umum. Ya, jadi daya saingnya itu rendah. Karena apa? Karena perbankan syariah itu banyak yang bilang secara model bisnis itu mirip lah dengan konvensional gitu. Artinya kita punya produk tabungan, giro, deposito, Iya, habis itu betul. ada produk pembiayaan rumah gitu kan. Secara packaging produknya itu ya mirip sama konvensional, tapi memang kita sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah karena berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI gitu kan. Nah, itu yang pertama. Habis itu yang kedua apa? Banyak yang bilang teknologinya kurang memadai bank syariah itu, atau SDM-nya juga kurang memadai misalnya gitu kan. Habis itu juga dibilang bahwa literasi dan inklusinya pun juga rendah. Pemahaman masyarakat juga rendah terhadap perbankan syariah gitu. Nah, itu adalah isu-isu faktual yang kita temukan di lapangan nih. Memang kita waktu itu survei itu ke beberapa kota di kota besar di Indonesia gitu ya, dan kita secara garis besar tuh dapat isu-isunya kurang lebih seperti itu. Yang paling terakhir juga ada isu masalah bank syariah nggak syariah. Nah, itu juga keluar tuh isu-isu seperti itu. Nah, itu yang sudah kita identifikasi dan kemudian kita coba bikin dan kita jawab nih bagaimana sih arah pengembangan di 5 tahun ke depan. Nah, secara umum ya, kita punya 3 pilar strategis yang mau kita jawab di 5 tahun ke depan ya. Yang pertama itu untuk menjawab kondisi-kondisi yang tadi, bank syariah itu mau kita dorong untuk bisa memiliki identitas yang kuat. Jadi ada satu program namanya penguatan identitas perbankan syariah. Ya, nanti saya jelaskan gimana. Terus yang kedua itu, bank syariah itu harus bisa banyak berperan lebih dalam membangun ekosistem ekonomi syariah. Ya. Dan yang ketiga, bank syariah itu harus bisa mengoptimalkan faktor-faktor pendukungnya atau enablernya seperti misalnya teknologi informasi, SDM, ya. OJK pun juga ikut di situ dalam hal mengatur masalah regulasi, pengawasan dan seterusnya. Dan literasi pun juga seperti itu dalam hal literasi dan riset juga, ini yang kita lagi diskusikan hari ini. Nah, untuk yang pilar pertama tadi penguatan identitas ya, itu kita ada beberapa inisiatif yang mau kita lakukan. Yang pertama itu adalah memperkuat nilai-nilai syariah ya. Artinya di dalam bank syariah sendiri value-value syariah itu harus lebih diinternalisasi ya kan. Kemudian juga peran pengawasan syariah, apakah ada audit internalnya gitu, itu juga mungkin bisa lebih dikembangkan. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus punya bisnis model yang memiliki keunikan khas syariah dan memiliki daya saing yang tinggi. Nah, coba bank syariah itu bagaimana caranya bisa mengembangkan produk-produk yang secara simpelnya itu tidak bisa dibikin oleh konvensional. Nah, itu sebenarnya bisa, banyak. Literatur-literatur di luar negeri atau standar internasional pun juga sudah menetapkan ada beberapa produk-produk yang memang itu memiliki kekhasan syariah dan tidak bisa dibikin oleh konvensional. Nah, dengan itulah sebenarnya copy paste ya Pak ya? Iya, jangan copy paste. Selama ini mungkin kita kesannya copy paste dari konvensional, tapi memenuhi prinsip syariah gitu kan. Nah, sekarang kita bikin produk sendiri yang sebenarnya itu memang kekhasan syariah, konvensional nggak bisa niru gitu. Karena kita itu secara undang-undang pun juga memungkinkan untuk bisa memiliki produk-produk yang khas seperti itu. Seperti misalnya nih, bank syariah itu boleh loh di dalam akuntansinya itu ada namanya akun persediaan. Nah, coba bayangin. Konvensional nggak bisa. Jadi bank syariah bisa membeli barang, menyimpan barang, dicatat dalam akun persediaan, habis itu nanti dijual lagi dapat margin secara cicil, nah itu bisa. Konvensional nggak bisa. Nah, contoh simpelnya seperti itu. Nah, kemudian inisiatif yang lain adalah bank syariah itu tetap harus didorong masalah teknologi nih. Jadi kita secara spesifik menyebutkan harus terdepan masalah digitalisasi. Ya, jadi walaupun sekarang ini orang udah fintech dan seterusnya, Fintech ya. bank syariah itu secara digital nggak boleh ketinggalan. Ya, yang pertama mengejar dulu aja dengan sama teknologinya di konvensional aja mungkin belum misalnya gitu kan. Nah, apalagi untuk go digital. Nah, itu juga harus banyak kerjasama juga nanti dengan bank induknya misalnya gitu kan. Dalam hal teknologi kita harus catch up tuh gitu. Nah, kemudian masalah permodalan efisiensi juga tetap kita harus utamakan. Nah, kemudian itu kan yang pilar pertama. Nah, sekarang pilar kedua nih. Pilar kedua itu kita memperkenalkan namanya ada ekosistem ekonomi syariah.
Sebenarnya nggak Oke. perlu diperkenalkan juga harusnya teman-teman tahu. Cuman kita banyak yang nggak sadar nih, gitu. Hmm. Bahwa kita itu punya ekosistem ekonomi syariah. Di dalamnya itu ada apa? Secara umum tuh ada tiga pilar utama dalam ekosistem ekonomi syariah. Yang pertama itu adalah industri jasa keuangan syariah. Ya, itu yang Oke. diawasi oleh OJK nih dan dilakukan oleh teman-teman industri perbankan syariah. Ya, ada perbankan syariah, ada KNB syariah, ada pasar modal syariah di situ. Nah, itu yang pilar pertama. Pilar kedua itu adalah Islamic Social Finance, sorry ya, Islamic Social Finance atau dana-dana sosial Islam, ya. Itu kita kan ada dana-dana ziswa yang dikelola oleh lembaga amil zakat, ya, mengelola zakat infak sedekah, ada juga wakaf yang apa namanya diregulasikan oleh BWI gitu kan, ada nazir-nazir Mhm. yang mengelolanya gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu pilar juga pendukung ekonomi syariah. Dan yang ketiga itu yang nggak kalah penting adalah yang sekarang lagi booming itu adalah sektor real kita, yaitu industri halal. Ya, industri halal itu sekarang kan udah booming banget itu di mana-mana. Even di laporan internasional pun gitu, industri syariah semakin bergeliat industri halal itu. Ya, di Indonesia pun juga sebenarnya sangat berpotensi besar. Kita punya halal food, fashion halal, ya kan, pariwisata halal dan seterusnya. Nah, itu juga harus menjadi bagian dari ekosistem itu. Nah, itu yang sebenarnya kita nggak sadar itu sebenarnya harusnya terlingkar satu sama lain loh, Mbak Dina. Bank Oke. syariah, nah kita mau coba dorong itu menjadi instrumen utama yang bagaimana dia itu bisa mengkoneksikan semua itu menjadi satu ekosistem yang terinterkoneksi, ya, dan itu bisa saling bersinergi. Nah, jadi Masya kalau Allah ya, misalnya luar ada biasa. industri syariah gitu, industri halal ya, dia mengklaim bahwa ini Hmm. industri halal nih. Ada apa namanya fashion gitu kan, dia mengklaim Mhm. ini yang halal. Ada kosmetik Mhm. kita halal nih gitu kan. Nah, Mhm. sekarang Mhm. kita tanya, itu sudah menggunakan jasa keuangan syariah apa belum dia gitu kan? Oh, oke. Ya, 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 ya. dan bank syariah pun juga harus bisa lebih proaktif untuk masuk ke sektor itu gitu. Kalau mereka belum menggunakan bank syariah, ya bank syariah harusnya yang paling utama untuk mengejar kenapa belum pakai bank syariah. Ini kan udah brandnya brand halal nih gitu kan. Nah, brand halal Mhm. itu harusnya diikuti juga dengan instrumen keuangannya yang halal juga, yang syariah gitu. Nah, itu yang kita coba dorong nih. Jadi Bank Syariah harus berperan aktif di sana untuk mengkoneksikan itu semua. Termasuk juga dengan lembaga dana sosial Islam. Jadi sebisa mungkin tuh lembaga amil zakat, habis itu nazir, itu juga menggunakan rekening syariah dalam penampungannya. Jadi kalau ada publikasi, ayo kita bantu nih. Contohnya sekarang nih kondisi COVID gitu kan. COVID-19 ini Mhm. kan banyak masyarakat butuh bantuan nih. Dana-dana siswaf itu harusnya sangat berperan penting itu untuk bisa membantu teman-teman kita yang kesulitan dalam menjalankan usaha, ya kan? Pendapatannya berkurang. Nah, Ya. harusnya ada social safety net yang bisa dibantu nih oleh dana-dana siswaf misalnya kan. Mhm. Nah, itu harusnya terintegrasi dengan bank syariah. Misalnya nih, bank syariah bisa aja mempublikasikan semacam crowdfunding gitu kan. Ya, Mhm. crowdfunding untuk membantu teman-teman kita yang kekurangan melalui media sosial. Ayo, kalau ada yang bisa bantu crowdfunding itu, masukinlah ke rekening bank syariah atas nama LAS ABC misalnya kan. Itu menggunakan rekening bank syariah gitu. Jadi kita bank syariah pun juga punya PR untuk memperkenalkan ada Islamic Social Finance loh di sana gitu. Ya gitu. Jadi konsep literasi keuangan kita pun juga semakin komprehensif. Literasi ekonominya juga ekonomi syariah. Bahwa Mhm. instrumen keuangan syariah itu bukan cuma hanya perbankan syariah, pasar modal, dan KNB, kita punya juga zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu adalah sebenarnya instrumen keuangan syariah juga. Kemarin saya ikut ada workshop dari AFSB, ya, memperkenalkan tentang inklusi keuangan syariah. Dan memang Mhm. di sana di AFSB itu ada technical notes nomor 3 ya. Nanti teman-teman juga yang mau meneliti bisa cek juga itu. Technical notes 3 tentang Islamic Ah, apa namanya? Financial inclusion gitu ya, tentang financial inclusion. oke. Disebutkan bahwa ZISWAF itu adalah instrumen inklusi keuangan karena memang untuk menyasar masyarakat-masyarakat yang marginal nih yang selama ini mungkin bank syariah mungkin nggak bisa nyentuh nih, ya kan? Nah, itulah Hmm, harus mhm, bisa mhm, mhm. kolaborasi antara bank syariah dengan siswa. Dengan Kita tuh siswa. perannya, iya, perannya tuh harus Lazis terintegrasi ya Pak ya atau gimana?
Iya, Lazis ya Pak ya? lembaga amil zakat biasanya tuh Mbak Dina. Hmm. Ada lembaga amil zakat kan banyak tuh tipe-tipenya tuh. Nah, biasanya dia di bawah oleh pengawasan oleh Basnas itu, Badan Amil Zakat Nasional untuk pemerintahnya. Nah, itu harus banyak kerjasama tuh Bank Syariah dengan lembaga amil zakat atau nazir tadi. Nah, itu yang mungkin banyak juga mungkin bisa kita cari nih bagaimana riset-riset yang bisa mendukung untuk arah sana. Jadi nanti kita bisa membuat suatu sistem perbankan syariah yang terintegrasi antara fungsi komersial dan fungsi sosialnya. Dan itu adalah esensi ekonomi syariah yang sebenarnya gitu loh. Karena ekonomi syariah itu adalah kalau menjalankan bisnis itu bukan hanya untuk profit oriented kan, gitu. Ya, Kalau betul. konsep kapitalis begitu, profit aja, profit oriented. Tapi kalau kita di ekonomi syariah itu nggak seperti itu. Konsepnya adalah pemerataan, ya kan? Falah kita, yang kita capai adalah Falah, falah, ya kan? falah. Nah, falah itu salah satu kontribusinya adalah pemerataan ekonomi juga, gitu. Jadi masyarakat yang bisa menikmati keuangan atau ekonomi kita itu adalah seluruh lapisan masyarakat. Ya, bukan cuma masyarakat yang punya uang aja, yang nggak punya uang pun juga bisa menikmatinya. Nah, itulah di sana ada peran siswa dan perbankan syariah harus bisa juga nih untuk kita bisa bekerja sama dengan siswa, bikinlah produk packaging bagaimana caranya supaya bisa ada komponen bisnis dan sosialnya di dalam produk itu misalnya gitu kan. Nah, itu contoh aja hanya untuk men-trigger nanti Contoh. teman-teman peneliti untuk bisa membuat paper. Nah, itu yang tadi yang pilar kedua dalam hal ekosistem tuh. Jadi kita akan membentuk ekosistem itu sehingga yang Ah, terlibat dalam ekosistem ekonomi syariah itu menggunakan instrumen jasa keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Nah, perbankan syariah ini diharapkan menjadi motor penggeraknya nih untuk bisa menggerakkan ekosistem itu dan itu menjadi terinterkoneksi satu sama lain. Ya, nanti bayangkanlah ekosistem itu bisa menjadi role model kita nih. Jadi contoh nih, mhm, nanti kita bisa bikin aja piloting project ekosistem ekonomi syariah yang sebenarnya sudah terlinkage antara komersial, keuangan mhm, komersial, keuangan sosial, dan sektor real itu terkoneksi satu sama lain, ya sehingga bisa mhm. berjalan menjadi siapa tahu malah bisa menjadi membantu ekonomi Indonesia gitu kan. Nah itu kita sama-sama bisa berperan di sana. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, enabler nih. Nah, enabler ini penting, ini nggak bisa kita tinggalin juga ya. Masalah IT, ya, masalah SDM, kemudian masalah literasi dan inklusi kita yang masih rendah, itu PR kita bersama-sama. Nah, even dalam hal literasi dan inklusi pun, dan riset, itu kita bisa berkolaborasi di dalam ekosistem itu juga, gitu loh. Ya, ekosistem yang tadi Oke. kita sebutin itu, bisa aja tuh, misalnya sekarang lembaga amil zakat, Hmm. dengan perbankan syariah, kita bisa sama-sama nih memperkenalkan ke masyarakat nih di perbankan syariah yang masuk ke cabang bank syariah misalnya kan, atau di sisi medsosnya kita terangkan bahwa kita tuh punya loh instrumen Ziswaf gitu yang bisa membantu Hmm. masyarakat kelas bawah gitu kan. Kita perbankan syariah bisa loh memasarkan produk-produk yang bisa berperan juga di dalam Ziswaf misalnya. Atau di lembaga mil zakat pun juga gitu, ada yang menyetor zakat, bisa aja petugas zakatnya itu juga memperkenalkan, Bapak udah setor zakat, kalau uangnya nyimpennya di mana Pak? Udah di bank syariah apa belum? Nah, seperti itu kan. Kita sebenarnya kita ada loh bank syariah itu seperti ini, bedanya dengan profesional seperti apa dan seterusnya. Nah, itu contoh yang mungkin bisa kita kembangkan dalam riset ini. Nah, di dalam riset ini kan ada beberapa topik nih, ya, Hmm. yang mungkin teman-teman sudah bisa baca juga. Iya, Subtema betul. perbankan syariah itu yang pertama adalah optimalisasi peran bank syariah Optimalisasi dalam peran. mengintegrasikan ya fungsi keuangan komersial, keuangan sosial, dan sektor real dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Ya, tadi panjang lebar saya udah sebutin, ini nih ujungnya nih, ya kan? Oh, iya. Nah, terus yang kedua, Terus pengembangan yang model kedua, bisnis. Iya, pengembangan model bisnis bank saya syariah. aja yang baca kali Pak ya? Oh, boleh, boleh, monggo. Oh iya. Kalau subtema keduanya adalah pengembangan model bisnis bank syariah dalam rangka optimalisasi value chain, industri halal dan sektor prioritas. Terus Ya, yang subtema ketiganya, penggunaan dana wakaf tunai pada bank syariah untuk pengembangan industri halal dan pemerataan kesejahteraan. Subtema empatnya, digitalisasi perbankan syariah yang terdepan untuk meningkatkan customer experience. Yang kelimanya, optimalisasi peran unit kepatuhan dan audit internal untuk meningkatkan penerapan prinsip syariah. Gimana Pak? ya. Silakan Nah, Pak. itu kurang lebih yang kita apa namanya usulkan untuk bisa teman-teman yang membuat paper nih, para peneliti junior kayak atau yang sudah sampai Scopus pun Hmm. bisa memberikan tema-tema yang sejalan dengan arah pengembangan seperti ini nih, yang ada 5 poin ini.
5 poin ini sebenarnya turunan dari yang saya sebutkan tadi itu, ada 3 pilar tadi. Ya. Nah, ini yang sebenarnya mau coba kita jawab nih untuk bisa membantu industri perbankan syariah kita, dan nanti ujung-ujungnya memang ke ekosistem ekonomi syariah kita gitu. Bagaimana caranya ekosistem itu bisa bergerak dengan baik dan nggak punya visi dan misi masing-masing seperti sekarang nih. Jadi Ziswaf punya target sendiri, perbankan syariah punya target sendiri gitu kan, pasar modal sendiri dan seterusnya. Nah, coba kita punya target sama-sama nih untuk menggerakkan ekonomi. Bersinergi ya, ya Bersinergi betul. Ya, berinterkoneksi semuanya gitu. Nah, ini yang ada satu poin terakhir yang mungkin tadi saya belum sebutkan nih, ada optimalisasi peran unit kepatuhan dan audit internal untuk meningkatkan penerapan prinsip syariah. Nah, ini yang tadi saya bilang juga, ini dalam rangka meningkatkan identitas perbankan syariah nih. Kita kan keunikan kita itu adalah prinsip syariah kan di perbankan syariah itu dibandingkan dengan industri perbankan yang lainnya. Nah, jangan sampai ada stigma juga nanti bank syariah nggak syariah. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh bank syariah? Misalnya dalam hal ada unit di dalamnya kan ada unit compliance tuh, ada audit internal misalnya ya. Bagaimana mereka juga bisa membantu Dewan Pengawas Syariah untuk bisa melakukan audit dalam hal prinsip syariah juga gitu. Karena kita tahu kalau Dewan Pengawas Syariah itu kan jumlahnya sedikit dalam satu lembaga keuangan syariah, dalam satu bank syariah. Bagaimana caranya dia bisa dengan optimal bisa melakukan audit terhadap proses bisnis bank syariah dalam hal penerapan prinsip syariah, gitu kan? Nah, itu mungkin perlu dibantu oleh peran-peran unit kepatuhan dan audit internal. Gitu mungkin, Mbak Dina, kita kasih kesempatan untuk tanya jawab dulu mungkin nih, biar nggak kelamaan. Sebenarnya gini Pak, tadinya agak ada juga yang mesti memang dijelaskan gitu Pak, seputar tentang paper dari Frex ini Pak. Seperti misalnya bagaimana keterkaitan tema besar Frex yang 2020 dengan tema paper perbankan syariah. Terus sudah gitu bagaimana perkembangan atau tren riset mengenai perbankan syariah. Terus sudah gitu paper seperti apa sih yang diharapkan oleh OJK gitu untuk pengembangan regulasi perbankan syariah. Terus di mana gitu peserta bisa mencari referensi Pak terkait tren atau regulasi dari perbankan syariah. Monggo Pak silakan. Sedikit aja. Oke. Nah, tadi terkait dengan tema, kan tadi temanya membangun ekonomi dan keuangan syariah yang berkelanjutan melalui sinergi ya. Sinergi pengembangan industri halal, teknologi dan inklusi keuangan. Itu udah valid banget dengan apa yang tadi kita sebutkan, ada yang 3 pilar tadi. Ya kan? Ini intinya adalah sinergi nih. Ya, sinergi masuk ke industri halal, masuk ke teknologinya juga dan inklusi keuangan juga. Dan ujung-ujungnya adalah membangun tadi tuh ekonomi dan keuangan syariah. Ya, ini adalah ekosistem yang kita harapkan itu. Nah, itulah yang sebenarnya kita turunkan dalam tema-tema di perbankan syariah. Yang pertama itu gimana caranya bisa dihasilkan riset-riset yang bisa mengintegrasikan fungsi komersialnya bank syariah itu sendiri, kemudian dengan fungsi di SWAF-nya di ada keuangan sosial, dan sektorilnya di industri halal tadi itu. Ada nggak ide-ide dari teman-teman untuk bisa mengkoneksikan itu semua tuh? Ya, itu yang pertama tuh. Kemudian yang kedua, model bisnis bank syariah, ya, yang memiliki keunikan juga nih yang kita harapkan nih, supaya dia punya keunikan dan dia bisa masuk langsung ke value chain industri halal tuh. Ya. Nah, itu juga dalam rangka pengembangan industri halal. Ya, nyambung ya dengan tema tadi ya, tema besarnya. Iya, betul. Nah, kemudian penggunaan dana wakaf tunai, ya. Nah, wakaf tunai ini juga perlu ada persepsi yang diluruskan juga nanti oleh teman-teman, bahwa jangan ada persepsi bahwa wakaf itu hanya untuk sifatnya sosial aja gitu. Ya, wakaf itu sebenarnya benefitnya memang untuk sosial. Tapi dalam hal pengelolaan uangnya gitu ya, kalau wakaf tunai ini kan uang. Pengelolaannya itu harus menggunakan prinsip-prinsip yang komersial. Artinya mengutamakan untuk bisa menghasilkan pendapatan. Ya, atau menghasilkan profit nantinya. Nah, profitnya itu yang sebenarnya nanti di-share untuk kemaslahatan umat. Ya, jadi dana-dana wakaf itu dikumpulkan oleh teman-teman nazir, dikelola dalam bentuk investasi atau apapun yang menghasilkan, ya, di mana hasilnya itu ya nanti sebagian buat operasional ya, teman-teman nazir gitu kan. Nah, sebagian lagi itu untuk kemaslahatan umat, entah itu untuk misalnya membangun rumah sakit gratis, ya, membangun sekolah gratis, membangun jembatan, akses air, yang belum ada air, listrik, dan seterusnya gitu kan. Nah, itu sebenarnya manfaatnya wakaf tunai itu. Tapi pengelolaannya harus profesional. Harus seperti bankers nih gitu. Bankers itu kan kalau ngelola uang itu kan profesional gitu kan, amanah juga gitu. Nah, harus seperti itu.
Nah, jadi pemanfaatannya untuk pengembangan industri halal juga bisa, pemerataan kesejahteraan gitu. Nah, itu yang poin nomor 3 tuh. Jadi tetap nih, untuk pengembangan industri halal dan untuk ekonomi syariahnya juga. Nah, digitalisasi ini memang secara spesifik kita taruh nih, karena kita harus bisa meningkatkan customer experience di perbankan syariah. Ya, untuk kita Mhm. meningkatkan inklusi keuangan, ya kita perlu nih, gimana caranya nasabah-nasabah bank syariah itu punya experience yang positif terhadap bank syariah juga. Ya, jangan sampai sebentar-sebentar, waduh baru mau transaksi transfer aja kok gagal melulu gitu. Kalau ke cabang antriannya kok banyak banget gitu. Kok bank syariah belum punya mobile banking, belum punya ini dan seterusnya. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, itu yang sebenarnya kita harus coba catch up di bank syariah. Gimana caranya mau meningkatkan inklusi kalau misalnya ternyata pelayanannya belum bisa memuaskan masyarakat. Ya, nah ini terkait dengan tema besarnya tadi inklusi keuangan ada di situ tuh. Ya, ada inklusi Iya. keuangan dan adopsi teknologi nyambung tuh dua-duanya. Mhm. Ya. Iya, Pak. Nah, terakhir tadi saya sudah jelasin ya perantara prinsip syariah gitu. Nah, itu kurang lebih keterkaitan dengan temanya. Kemudian terkait dengan bahan-bahannya nanti teman-teman bisa cari di website OJK dulu aja deh. Itu juga udah banyak gitu. Website OJK tuh ada working paper keluaran dari OJK terkait dengan keuangan syariah juga ada. Ya. Kemudian Baik, eh, Bapak. bu, teman-teman bisa buka roadmap pengembangan perbankan syariah yang tahun lalu nih, yang 5 tahun sebelumnya. Ya, itu ada di website OJK juga. Ya. Nah, nanti yang lainnya data-data juga ada di situ. Data-data OJK, data-data perbankan syariah ada di website OJK juga. Namanya ada statistik perbankan syariah. Kalau jurnal-jurnal ya teman-teman udah tahu lah jurnal-jurnal Islamic Economic juga udah banyak di apa namanya di web kita gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa cari sendiri. Baik, Gitu ya. Bapak. Oke. Ini juga kita langsung ini kali Pak ya, ada sudah banyak banget Pak yang mengajukan Iya, pertanyaan banyak gitu banget ya. Pak. Siap. Nggak apa-apa nih Pak ya, mudah-mudahan sih kita bisa menjawab semuanya ya Pak ya dalam waktu Insya Allah, insya sekitar Allah. 30 menit lagi ini. Pertama ini Pak, jadi mungkin saya utarakan pertanyaan dan Bapak langsung jawab aja begitu ya Pak ya? Ya, insya Allah. Baik, ada yang bertanya dari Topi Terbang, dia bilang katanya apa saja sih yang harus diperhatikan Pak dalam penelitian fintech perbankan syariah Pak? Hmm. Fintech perbankan syariah. Oke. Jadi gini, teman-teman harus pahamin dulu, fintech itu adalah satu industri keuangan yang berbeda dengan industri perbankan syariah. Ya, ada fintech, ada Mm-mm. perbankan syariah. Ya, fintechnya sekarang ada fintech syariah juga ada gitu. Nah, dia itu regulasinya nggak sama dengan perbankan syariah. Nah, mungkin kalau misalnya pertanyaannya itu adalah mengsinergikan antara fintech dan perbankan syariah, bisa mungkin. Jadi dalam hal tadi yang saya sebutkan digitalisasi perbankan syariah gitu ya, bisa aja bank syariah misalnya nggak punya modal yang cukup nih untuk mengembangkan IT-nya supaya bisa terdepan dalam hal digital gitu kan. Bisa aja mengajak kolaborasi dengan fintech gitu loh. Karena fintech itu dia punya kelebihan, dia itu punya akses yang user friendly misalnya kan. Ya, dengan apps-nya di mobile gitu kan. Orang cepat belajarnya gitu. Nah, Mm. itu bisa digunakan pola-pola seperti itu sinergi dengan bank syariah. Gimana caranya supaya bisa menerapkan hal yang sama di bank syariah? Gitu. Atau fintech itu bisa aja jadi perpanjangan tangan bank syariah misalnya untuk memasarkan Mm. produk-produk bank syariah. Nah, jadi pemasarannya sudah menggunakan pemasaran dengan cara digital melalui fintech. Nanti bisa aja dengan skema sharing fee kayak dengan fintechnya atau apa. Nah, itu banyak sih yang sebenarnya bisa. Nanti kalau saya sebutin semua jadi bocoran, nanti kan nggak jadi ide-ide baru gitu. Nah, Ya jadi betul Bapak. mungkin mungkin pertanyaannya itu ya begitu ya, kolaborasi fintech dengan perbankan syariah mungkin bisa tuh untuk menjawab masalah digitalisasi perbankan syariah gitu. Betul betul betul. Nanti customer experience-nya akan terjawab di situ. Ya, itu mungkin ya. Baik, baik, baik. Terus yang Iya. kedua ini Pak, ada yang bertanya juga, sejauh mana sih Pak implementasi ekonomi syariah dalam hal ini perbankan syariah dalam hal ini perbankan syariah dibandingkan dengan konvensional katanya. Kok sejauh ini kita nggak merasakan efek bank syariah itu sendiri ya, dia bilang gitu Pak. Gimana Pak? Hmm. Efek ke ekonomi gitu ya? Atau gimana nih tadi, Tony? Sorry. Iya, betul. Uh, Pertanyaannya adalah sejauh mana sih implementasi ekonomi syariah? oh, oke. Iya, antara Iya, perbankan ya. syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Kok sejauh ini kita kok nggak tidak merasakan efek dari bank syariah itu sendiri, Pak? Ya. Itu yang sekarang ini sebenarnya perbankan syariah itu udah banyak sih terlibat dalam let's say misalnya pembangunan infrastruktur.
nasional ya. Mm-mm. Walaupun skalanya kecil, bank syariah itu memang nggak bisa satu bank syariah itu membiayai proyek pemerintah untuk infrastruktur, misalnya pembangunan tol gitu kan, pembangunan jembatan dan seterusnya. Nah, itu akhirnya banyak sekarang sudah dibuat konsorsium atau apa istilahnya Mbak Dina itu kalau apa? Sindikasi Apa, Pak? ya. Ada pembiayaan Ah, ah. sindikasi Oh iya beberapa ya. perbankan syariah untuk membangun proyek-proyek pemerintah. Ya, contohnya kemarin sudah ada apa namanya airport ya, airport yang di Bandung itu namanya apa kok saya lupa tuh jadinya. Ya, itu salah satu proyek sindikasi itu. Mm, Ya, mm, sindikasi mm. antara bank syariah gitu. Nah, jadi kalau perannya sebenarnya ada, tapi memang ya itu balik lagi mungkin awareness masyarakatnya juga kurang, bank syariahnya juga mungkin kurang mempublikasikan gitu kan, Mm, ya, mm, dan mm, mm. manfaatnya mungkin kurang terasa gitu oleh masyarakat. Nah, yang sebenarnya itu yang dalam topik kita yang kita usulkan ini coba dibuat lebih Oh gitu. gebrakan lagi gitu kan. Gebrakannya apa nih yang membantu ekonomi kita? Nah, kalau ada contohnya tadi integrasi dengan Ziswaf aja, anggaplah ada produk bank syariah gitu ya. Sebenarnya udah ada sih, saya kasih tahu aja nih. Sudah ada produk bank syariah yang misalnya depositonya itu bagi hasilnya yang Mm, harusnya buat nasabah 100%, mm, ya. mm. Nasabah Oh itu iya. Nah. membagi sekian persen untuk wakaf. Wakafnya untuk apa? Misalnya untuk membantu pendidikan atau beasiswa pendidikan atau apapun itu ya, membantu masyarakat miskin. Jadi masyarakat itu membuka deposito sudah bisa merasakan value spiritual membantu masyarakat yang kekurangan dalam hal biaya pendidikan gitu, dalam hal misalnya akses terhadap air bersih atau apapun itu gitu kan. Itu udah ada tuh. Nah, itu kalau misalnya digalakkan lagi atau lebih dibangun awareness-nya kepada masyarakat, masyarakat akan tahu sendiri bahwa bank syariah itu punya peran loh untuk membangun ekonomi atau membangun masyarakat kita, sosial dan ekonomi masyarakat kita. Ya, nah itu harus lebih digencarkan lagi. Itu makanya dalam topik ini kita pengen ada integrasi fungsi komersial dan sosial. Gitu. Untuk yang Dan sektor, di Flex kali ini iya, ya Pak ya. efek kali ini. Hmm. Dan sektor real juga begitu. Ya, jadi bank syariah gimana caranya terdepan juga untuk bisa membantu UMKM dalam industri halal misalnya gitu kan. Nah, Mm-mm. itu juga tapi harus juga dipublikasikan kepada masyarakat gitu. Jadi masyarakat juga tahu, itu mungkin PR kita tuh sama-sama sih. Ya. Oke, mungkin itu kali ini. Ya, ada lagi nih Pak yang bertanya. Katanya gini Pak, rencana BUMN Bank Syariah itu belum BUMN ya Pak ya? Kapan sih bisa didukung oleh pemerintah agar market share-nya itu bisa optimal gitu Pak? BUMN Bank Syariah memang sekarang ini belum ada. Heeh. Sekarang ini statusnya anak BUMN, gitu ya. Jadi Akan bukan, ada nggak Pak rencana kalau misalnya BUMN dari bank itu Bank Syariah masuk ke dalam salah satu BUMN ya nih kita Pak? sebenarnya itu ranahnya Kementerian BUMN yang punya ini ya, punya apa, punya wewenang tuh untuk bisa menentukan itu. Cuman kita sama-sama aja berdoa gitu, mudah-mudahan bisa terjadi itu Bank BUMN Syariah gitu, Amin. ya. Oh Mudah-mudahan itu bisa masih berarti terjadi. masih anak dari BUMN ya Pak ya? Kondisi saat ini masih anak BUMN. Hmm. Jadi bukan belum bisa Hmm. dibilang BUMN gitu, BUMN Syariah belum ada. Nah, cuma nanti makanya mudah-mudahan mohon doanya teman-teman sekalian. Kita ini kan punya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Ya, di dalamnya itu ada OJK, ada BI, banyak stakeholder di sana, termasuk salah satunya itu Kementerian BUMN. Gitu. Nah, kita memang lagi sama-sama mencoba merancang gitu, gimana caranya supaya bisa terwujud yang namanya Bank BUMN Syariah itu. Gitu. Amin. Amin, Ya, amin. Ada yang lagi nih Pak. skalanya juga skala besar harapannya gitu. Mohon doanya aja mudah-mudahan lancar gitu. Amin. Insya Allah amin. Ada lagi nih Pak Ya, yang bertanya. Saya ingin bertanya mengenai implementasi perbankan syariah katanya. Pertanyaannya adalah banyaknya masyarakat marginal yang belum mengetahui tentang bank syariah, sedangkan mereka itu Muslim gitu Pak. iya. Balik lagi ya, ini makanya ini adalah isu literasi dan isu inklusi yang harus kita jawab sama-sama nih. Nah, ini juga memang bisa teman-teman researcher nih, masuk peneliti-peneliti kita, coba bantu nih metode yang efektif seperti apa untuk bisa meningkatkan literasi itu gitu. Nah, itu ide-ide yang perlu kita kembangkan. Nah, memang kalau bank syariah ini sekarang ini kan kondisinya kita nggak bisa pungkiri skalanya masih kecil.
bank paling besar itu adalah di buku 3. Buku 3 itu dengan modal kurang lebih 8 triliun. Hmm. Ya. Sementara bank-bank kita itu yang terkenal itu ya udah di buku 4 gitu. Let's say misalnya bank BCA, Mandiri gitu kan. Itu buku 4 Mm-mm. itu. Nah, sementara coba bayangkan, masyarakat kita paling sering berbank dengan bank yang mana gitu. Rata-rata pasti pilihan pertamanya ke bank buku 4 tadi tuh. Ya, bank-bank besar tadi itu. Bank BUMN juga gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya bank syariah kita belum di skala yang seperti itu. Artinya konsekuensinya ke mana? Konsekuensinya ke jaringan dan infrastrukturnya pun juga belum secanggih yang di bank buku 4 tadi. Belum seluas yang bank buku 4 tadi. ATM-nya masih terbatas, ya kan? Cabangnya Mm-mm. masih terbatas. Nah, artinya masyarakat-masyarakat yang di perkotaan aja mungkin banyak yang belum tahu, apalagi yang tadi marginal itu, gitu kan? Nah, itu yang makanya kita mau coba, ada nggak ide-ide teman-teman ketika kita mengintegrasikan itu dengan lembaga keuangan lain, gitu kan? Atau dengan lembaga keuangan sosial, ya. Lembaga amil zakat itu kan jaringannya di mana-mana. Kalau kita kolaborasi bisa tuh memperlebar jaringan bank syariah misalnya nih, gitu kan? Kolaborasi Mm-mm. dengan lembaga amil zakat di daerah-daerah untuk memperkenalkan bank syariah misalnya. Kita punya program namanya Laku Pandai. Artinya bank syariah itu bisa membuka cabang secara istilahnya apa ya, secara teknologi gitu. Jadi si agen-agen itu berada di luar jangkauan bank syariah gitu. Warung-warung misalnya kan. Atau misalnya tadi lembaga amil zakat itu menjadi agen Laku Pandai kita untuk bisa membuka rekening bank syariah, tapi sekaligus mensosialisasikan bank syariah di daerahnya misalnya gitu. Atau tadi dengan fintech juga bisa. Memang itu PR-nya, PR besar kita sih Mbak Dina. PR besar kita Mm-mm. adalah karena skala masih kecil, jadi kapasitas dan infrastruktur masih terbatas. Nah, ada satu lagi yang saya lupa share. OJK baru aja mengeluarkan POJK tentang sinergi perbankan di Desember 2019 kemarin. Ya, inti dari Oke. POJK itu adalah bank syariah itu dimungkinkan untuk bisa menggunakan infrastruktur yang dimiliki oleh induknya, yang notabene kebanyakan induknya adalah bank konvensional, atau even ke sister company-nya. Ada juga yang mungkin statusnya itu holding dan dengan konvensionalnya itu adalah sisternya. Nah, itu dimungkinkan infrastruktur baik berupa cabang, ATM, ya kan? Habis itu IT-nya misalnya kan. Habis itu even SDM-nya pun bisa juga dibantu dari yang konvensionalnya. Ya, jadi bank syariah yang tadi saya sebutkan skalanya masih kecil, kapasitasnya masih kecil, bisa nih mendapatkan loncatan yang besar untuk bisa meningkatkan pelayanannya dalam hal akses ya tadi ya, ATM, jaringan dan Mm-mm. seterusnya, IT-nya pun juga bisa eh, nanti jadi sama dengan konvensionalnya gitu. Maksudnya samanya itu bukan dalam hal ininya ya, dalam hal akadnya ya, akad tetap kita harus sama, harus harus sesuai dengan prinsip syariah, tapi infrastrukturnya dalam hal kecanggihannya gitu ya, dalam hal Mm-mm. ketersediaan layanannya, itu kan isunya isu masalah tools nih, bukan isu masalah prinsip syariah. Toolsnya itu sudah sepadan dengan yang konvensionalnya. Nah, itu dimungkinkan dengan adanya POJK Sinergi Perbankan. Jadi diharapkan adanya kerjasama antara bank induk dengan bank syariahnya sebagai anaknya gitu untuk kerjasama dalam hal IT, cabang dan seterusnya. Ya, ini memang prinsip yang sebenarnya sudah sangat common di global gitu ya, di internasional. Ya, namanya shared service tuh. Jadi sudah biasa shared service, platform sharing. Nah, itu adalah istilah-istilah yang sebenarnya dalam suatu holding company itu akan lebih meningkatkan efisiensinya ketika itu saling sharing infrastruktur. Jadi nggak perlu setiap perusahaan dalam satu holding itu menginvestasikan IT-nya, cabangnya harus investasi sendiri, nggak harus sekarang itu zamannya. Sekarang zamannya adalah sharing ekonomi gitu. Zaman sharing ekonomi itu harus dimanfaatkan juga oleh bank syariah, yang notabene kebanyakan bank syariah itu secara kelembagaannya adalah holding company sekarang itu. Nah, itu yang mungkin bisa juga dimanfaatkan nanti. Gitu mungkin, Mbak Dina. Iya, Pak, ini ada juga yang bertanya nih Pak. Bertanya seperti ini, apakah BUMN syariah itu bisa efektif untuk meningkatkan literasi dan inklusi perbankan syariah, Pak? Setahu dia, katanya sekarang tuh masih sulit banget untuk meningkatkan literasi karena banyaknya perdebatan isu syariah sendiri, Pak. Hmm. BUMN syariah itu maksudnya tadi ya kalau misalnya yang sekarang itu kan masih bentuknya anak usaha.
anak usaha Mm-mm. BUMN. Ya memang sebenarnya kalau saya cenderung ya bukan BUMN syariah aja, tapi semua perbankan syariah itu harus sama-sama nih punya strategi literasi yang sangat mumpuni gitu ya. Kemudian tadi isu-isunya masalah syariahnya gitu kan, itu juga sama Mm-mm. nih. Kita juga mungkin perlu banyak kolaborasi, meningkatkan pemahaman kepada masyarakat, ya mungkin khususnya dengan dai-dai kita gitu kan. Dai-dai kita itu banyak juga yang sebenarnya mendukung bank syariah gitu. Ya, Mm-mm. bukan berarti bank syariah itu misalnya ada kesalahan sedikit tidak syariah habis itu ditinggalkan, nggak begitu juga. Ya, jadi kan memang prinsipnya itu adalah kalau kita tidak bisa menjalankan secara sempurna, tapi jangan ditinggalkan gitu kan. Itu ada salah satu kaidahnya seperti itu. Jadi ada salah-salahnya, yaitu peran kita sama-sama untuk memperbaikinya. Kalau misalnya dalam hal prinsip syariah belum ada yang sesuai dalam praktek di lapangan gitu kan. Nah itu mungkin juga bisa juga nih Bank Syariah berkolaborasi dengan eh, para dai gitu kan yang punya basis jamaah yang Mm-mm. besar untuk kita bisa sama-sama memperkenalkan Bank Syariah. Jadi Bank Syariah realnya itu seperti ini loh, jangan cuma katanya-katanya gitu. Kadang-kadang kan medsos itu kan banyak katanya gitu kan. Kita Iya, belum tabayun benar gitu. Kalau kita udah betul. tabayun benar, udah lihat regulasinya seperti apa, fatwanya seperti apa, praktek di lapangannya seperti apa, barulah kita bisa ngomong gitu. Jangan kita ngomong itu berdasarkan katanya-katanya, ya kan? Ya. Katanya-katanya belum tentu benar ya, Pak ya. Belum tentu Pak, benar, ini harus di... silakan. ada pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya Pak. Ini yang terjadi saat ini nih Pak, nih saat ada pandemi dari COVID-19 berkenaan dengan kasus COVID-19 gitu. Pemerintah itu kan baru-baru kemarin ini kan mengeluarkan kebijakan Pak, beberapa relaksasi kredit selama 1 tahun tuh Pak. Artinya bank tidak akan memperoleh pendapatan dari hasil investasi itu selama 1 tahun. Terus bagaimana langkah bank syariah Pak, khususnya bank syariah untuk menghadapi itu Pak? Ya, kalau relaksasi itu kan sebenarnya terkait dengan apa namanya beberapa debitur-debitur yang mungkin terdampak dengan kondisi COVID ini. Jadi sebenarnya itu nggak semuanya itu dapat relaksasi. Jadi untuk pembiayaan-pembiayaan yang Hmm. nominalnya itu di bawah 10 miliar, di mana rata-rata itu mungkin masuk ke kategori UMKM gitu ya, itu yang Mm-mm. sebenarnya dapat relaksasi. Dan itu pun juga nggak semuanya. Nanti perlu ada asesmen lagi dari bank-banknya gitu kan, yang mana yang bisa dikategorikan sebagai yang berhak mendapatkan relaksasi itu. Nah, relaksasi itu kan dimungkinkan untuk tidak membayar apa namanya marginnya gitu kan, hanya pokoknya misalnya seperti itu. Nah, itu memang bank-bank syariah memang harus siap karena selama ini dalam hal prudensial pun bank syariah itu kan sudah dikondisikan untuk bisa membuat pencadangan yang disebut dengan CKPN gitu kan. Nah, pencadangan itu memang sebenarnya salah satu tools untuk memitigasi risiko yang bisa dihadapi seperti ini gitu. Nah, ini yang sebenarnya menarik ketika saya diskusi dengan FSB kemarin nih baru hari Selasa pekan lalu Mm-mm. nih. Itu instrumen Zswap itu sebenarnya bisa menjadi tools yang bisa membantu teman-teman bank syariah mengatasi COVID ini nih, untuk debitur-debiturnya. Ya, jadi bisa aja dikondisikan misalnya. Nah, bank-bank syariah itu kan sekarang ini rata-rata punya lembaga amil zakatnya masing-masing tuh. Jadi Mm-mm. bawahnya rata-rata punya. Nah, itu dana-dana zakat itu berdasarkan technical notes nomor 3 itu masalah inklusi keuangan. Di bagian Islamic Social Finance, dimungkinkan dana-dana social finance itu yang sifatnya sedekah, ya, atau ada sifatnya juga, kalau wakaf mungkin nggak bisa, yang sifatnya sedekah yang lebih fleksibel itu dimungkinkan untuk bisa menalangi gitu ya, menalangi kesulitan nasabah-nasabah karena kondisi ya force major seperti sekarang ini yang tidak mampu, itu bisa menggunakan dana-dana sedekah. Atau ada dana-dana Qardul Hasan juga mungkin bisa digunakan di situ. Nah itu jadi nanti, ini pertanyaan begini ini kan mungkin industri yang nanya nih. Jadi Mm. teman-teman perbankan coba juga aktif nanti cek di websitenya IFSB, Technical Notes nomor 3 gitu ya. Technical Ya, notes itu nomor 3 ya. ya. Nah, itu adalah salah satu yang mungkin bisa kita nanti exercise nih sama-sama gitu. Ya mungkin sama-sama OJK juga nanti mungkin kita perlu diskusikan gitu dengan pengawasnya nanti. Mungkin nggak hal-hal seperti itu, dana-dana sosial itu, dana-dana kebajikan untuk bisa menalangi gitu kondisi-kondisi force major seperti ini gitu. Selain dari tadi sudah Bank Syariah tentunya sudah membentuk cadangan-cadangan ya gitu. Mm-mm.
Oke, kan gitu ya. Iya, ada lagi nih Pak, apa, tentang ini Pak, tentang bertanya bahwa terkait wakaf tunai, apakah ada kemungkinan kalau perbankan syariah itu bisa menjadi nazir, bukan hanya menghimpun, tapi sekaligus mengelola untuk aspek sosialnya dari perbankan syariah sendiri Pak? Iya, ini kalau kita ngomong kondisi sekarang, berdasarkan Undang-Undang Wakaf nomor 41 ya, tahun 2000 berapa saya lupa, dan Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 221 ya, tahun 2008, memang bank syariah itu secara spesifik tidak dimungkinkan untuk menjadi nazir, gitu. Ya. Saya Hmm. lupa klausulanya seperti apa. Jadi memang ada hambatan bank syariah itu tidak bisa menjadi nazir secara langsung. Yang dimungkinkan adalah bank syariah itu menampung dana-dana wakaf. Jadi nazir-nazir itu untuk menampung wakaf uang Hmm. harus melalui bank syariah dulu. Jadi bank syariah itu dikategorikan Oke. sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, gitu, LKS PWU istilahnya. Nah, jadi bank syariah itu sebagai LKS PWU. Tapi bank syariah nggak bisa menggunakan dananya itu, dana wakaf-wakafnya itu langsung untuk diinvestasikan gitu ya. Nah, itu tidak bisa langsung. Nah, yang bisa disiasati adalah bank syariah itu bisa bekerja sama dengan nazir gitu. Ya. Mungkin nazir ini dalam hal mengelola wakaf uang mungkin masih memiliki keterbatasan gitu kan, karena nature-nya nazir itu ini secara umum aja ya, nggak mengeneralisir. Secara umum itu Hmm. nature-nya masih nature sosial. Jadi dana yang disimpan langsung aja mikirnya langsung untuk dikasih gitu, untuk disedekah, untuk segala macam. Nah, mindsetnya beda. Wakaf tunai itu harusnya uang-uang yang diterima itu harus dikelola secara profesional. Mindsetnya harus mindset bisnis gitu, ya. Mindsetnya bankers gitu. Oh, iya. Nah, jadi diinvestasikan ke instrumen-instrumen yang menghasilkan pendapatan yang optimal. Nah, itu yang sebenarnya harusnya bisa aja nazir-nazir itu kerjasama dengan bank syariah untuk mendukung masalah apa namanya technical supportnya gitu ya, membantu bagaimana Hmm. cara mengelolanya lebih baik gitu, diinvestasikan, mengadvise, diinvestasikan instrumen seperti apa gitu, supaya pendapatannya itu lebih dimaksimalkan lagi. Jadi pendapatannya itu lebih banyak dari instrumen dari aset wakaf tunai itu, dan itu memang untuk kemaslahatan umat gitu, aset-aset itu. Jadi mindsetnya itu kita mengelola seoptimal mungkin mendapatkan profit untuk umat gitu, gitu Hmm. konsepnya untuk wakaf tunai itu. Ya jadi sekarang ini belum bisa. Oke. Nah tapi sekarang lagi proses nih, mohon doanya juga teman-teman, antara BWI, Badan Wakaf Indonesia, kerjasama juga dengan Kementerian Agama, dengan kita juga dengan OJK sedang mencoba nih untuk eh, undang-undang wakaf itu lagi dicoba untuk di apa namanya direview kembali. Khususnya salah satu poinnya adalah tadi itu masalah bank syariah menjadi nazir, itu juga sedang tahap kajian gitu. Mudah-mudahan ya kalau kita ya di yang apa namanya bersinggungan dengan perbankan syariah, pengennya perbankan syariah bisa jadi nazir gitu. Jadi mohon doanya biar bank syariah nantinya bisa menjadi nazir gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, ah, iya ini Pak, apa namanya, tentang pandemi Covid ini juga ya Pak ya. Jadi sekarang ini kan subhanallah semuanya tuh terkendala ya Pak ya. Terkendala baik dari bank syariahnya, bank konvensional, semuanya pokoknya terkendala gitu Pak. Terus pemerintah kemarin menetapkan kalau misalnya memberikan relaksasi selama 1 tahun gitu Pak. Tapi ternyata kebanyakan yang justru dikonfirmasi ulang dari apa, dari pihak banknya sendiri itu relaksasinya itu sebenarnya macam seperti apa ya Pak ya? Apakah memang ada penghapusan margin atau bagi hasil yang sudah disepakati, ataukah memang justru tenornya ditambah? Kalau bank syariah sendiri kan sebenarnya kalau untuk penambahan margin itu kan nggak boleh ya Pak ya? Iya nggak bisa karena kan harganya Nggak harus bisa kan Pak ya? Nah, iya. itu apakah memang misalnya kalau kalau yang setahu kami di bank konvensional itu dengan tambah tenor waktu, tambah juga bunganya gitu, Pak. Kalau di bank syariah sendiri itu kan kalau misalnya nggak boleh menambah margin tapi tenornya bertambah, otomatis kan bank syariah sendiri kan pasti kan mengalami kerugian ya, Pak ya.
Maksudnya mengalami gimana Pak itunya? Boleh dibantu dijawab Pak. Ini pertanyaan dari audiens apa dari Mbak Dina? Ada beberapa yang sudah Iya. saya inikan juga, saya Soalnya nanti rangkum juga nanti gitu. perlu pertimbangan juga Mbak Dina, waktunya kan tinggal mungkin kurang dari Iya, 10 menit. lima Ya, menit kalau lagi bisa betul. Ha. pertanyaan yang diutamakan itu yang terkait dengan ini dulu nih, dengan papernya nih. Kalau itu kan langsung teknis ke perbankan syariah. Jadi Oh, kalau jangan-jangan teman paper, nanya bagaimana nih penanganan COVID segala macam gitu ya. Nah sebenarnya itu kalau misalnya bisa nanti teman-teman baca aja tuh ada di POJK kita terkait dengan stimulus, di situ ada semua gitu. oh iya, untuk yang paper sendiri ini Pak, nggak ini, cuman ada juga yang bertanya dari poin 1 sampai 5 yang subtema yang sudah kita sebutkan itu, adakah eh, apa namanya seberapa besar untuk kelolosannya Pak katanya. Maksudnya gimana? Jadi dari poin 1 sampai 5 itu, sebentar ini saya Ah, scroll dulu ini, kan banyak banget ini Pak, Masya Allah. Dari poin 1 sampai 5 itu apa sih apakah memang besar gitu untuk bisa lolos kalau seandainya mereka mengambil tema dari oke poin oke. 1 sampai 5 itu Pak. Ya. Oke, nah ini penting nih. Memang ini tadi belum saya sebutkan juga ya. Jadi teman-teman kalau mau buat paper itu, yang paling utama kita screening itu nanti adalah keterkaitan dengan topiknya tadi itu. Jadi kalau misalnya terkait dengan topik yang 5 tadi, ya, nggak ini, nggak apa namanya, nggak berarti yang nomor 1 itu lebih utama, 2 lebih utama, nggak. Itu sama aja. Yang penting terkait dulu sama tema itu. Ya, Mm, mm, itu mm, mm, mm. insya Allah lolos. Tapi juga harus diperhatikan beberapa kriteria lain. Yang pasti di website Frex-nya juga sudah ada itu kriterianya. Seperti misalnya harus memenuhi unsur-unsur akademik misalnya ya. Penulisannya itu jangan bahasa-bahasa populer, jangan bahasa majalah misalnya kan, bahasanya harus bahasa akademik. Kemudian struktur apa penyampaiannya, kerangkanya itu juga ditentukan. Ada abstraknya gitu kan, ada introduction-nya, habis itu ada studi literatur dan seterusnya. Nah, itu harus dipenuhi itu. Nah, yang kita harapkan juga ini di luar dari kriteria itu adalah eh, keter apa namanya keterimplementasiannya gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya ketika kita sudah cocok dengan tema, kemudian secara unsur akademisnya juga sudah dipenuhi, ya kan? Nah, kita butuhkan adalah eh, implementasinya. Kira-kira bisa nggak eh, paper itu memberikan Mm, mm. rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang memang eh, faktual gitu dengan kondisi di lapangan gitu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bisa melakukan riset yang kualitatif, ya kombinasilah antara kuantitatif dan kualitatif yang melibatkan misalnya industri, perbankan syariah gitu kan. Jadi mengetahui juga kondisi di lapangannya seperti apa. Jadi rekomendasi kebijakannya itu kita sangat appreciate ketika itu bisa menjadikan masukan buat di OJK nih dan dengan industri untuk pengembangan perbankan syariah sesuai dengan tema yang tadi gitu. Mm, Ya, mm, jadi mm, mm. lebih aplikatif gitu apa namanya papernya itu. Ya, metodologi juga tetap harus mumpuni ya yang kita pakai gitu. Metodologi yang dipilih Mm, juga mm, harus mm. inline dengan permasalahan yang diangkat nanti gitu. Kurang lebih seperti itu ya yang ininya yang dibutuhkan Baik Bapak. gitu Udah kurang lebih. ini juga sih Pak, apa udah Berapa menit lagi nih? sudah Nggak ada timer di situ ya? ada Pak ini. Duh, sebentar. Oh, sekitar 3 menit lagi Pak. Kita masih Wah punya kan waktu tiga tiga menit tuh menit gak lagi. cukup tuh. Coba kalau tadi ngomong masalah stimulus tadi sih nggak keluar tuh yang satu itu yang terakhir itu. Iya. Jadi padahal yang terakhir eh itu penting banget tadi buat teman-teman karena rata-rata teman-teman itu waktu dulu saya pengalaman menjuri. Nah, ini sekalian closing aja kali mm, ya Mbak ya. Karena kalau iya, 3 menit kayaknya mangga, nggak mangga. cukup nih. Mangga, mangga. Ya, Silakan, silakan, silakan jadi Pak. Silakan. karena pengalaman saya selama 2 tahun terakhir menjuri, 3 tahun deh, selama 3 tahun terakhir menjuri, memang yang kita Mm-mm. cari itu adalah tadi udah menjadi bocoran teman-teman, bagaimana caranya menghasilkan paper yang secara akademisnya memang sudah memenuhi dan itu bisa diaplikasikan oleh kita di regulator maupun di industri, ya Oke, ya. sesuai dengan topik yang sudah kita usulkan itu, gitu, yang sudah kita sampaikan, ya karena itu adalah arah pengembangan kita ke depan. Jadi Ad- harapan teman-teman coba semangat mencari literatur gitu kan yang bisa lebih aplikatif lagi gitu Ada satu kira-kira. lagi nih Pak. Ada satu Ya. lagi Pak. Terkait dengan konteks keterimplementasian paper yang dimaksud. Berarti paper itu base-nya ke inovasi atau ke paper yang akademik Pak katanya gitu. Enggak, kalau sifatnya inovasi sangat kita appreciate ya.
Kalau yang akademik pun juga bisa gitu. Akademik itu artinya bisa aja untuk pembuktian terhadap apa namanya kondisi tertentu gitu ya. Bank syariah misalnya perannya terhadap sosial gitu tadi kan sudah ada Mm-mm. pembuktiannya digunakan regresi, entah regresi apapun itu yang bisa digunakan, nggak masalah juga gitu. Yang penting hasil atau findings-nya itu memang bisa dijadikan dasar buat kita untuk menentukan kebijakan. Oke, ternyata Islamic Social Finance kolaborasi dengan Islamic Commercial Finance itu bisa loh digunakan gitu berdasarkan perhitungan regresi seperti ini misalnya. Nggak masalah juga, bisa. Baik, baik, baik. Sebenarnya ini banyak juga yang baru-baru nih Pak, baru muncul-muncul pertanyaan tentang paper nih Pak. Iya Yang makanya. tadi, yang tadinya di atas itu tentang bagaimana perbankan syariah, sosialisasinya dan sebagainya, apa yang harus dilakukan itu Pak. Satu lagi Iya. nih, kira dia bilang terkait dengan tema dana wakaf, kira-kira industri halal mana yang bisa dimasukin oleh dana wakaf Pak? Itu aja, sedikit bocoran katanya. Industri halal mana yang bisa dimasukin dana Oleh wakaf? dana wakaf ya. Dana wakaf itu mungkin teman-teman Nggak, wakaf bisa lebih ini ya. Cuman kalau saya hanya sekilas saja, dana wakaf itu kalau wakaf tunai ya itu bisa aja dikelola dalam bentuk usaha-usaha yang komersial ya. Bisa aja dana wakaf dikumpulkan untuk membangun bangunan untuk mall misalnya gitu kan, bisa aja tuh. Jadi usahanya usaha komersial tingkat tinggi, tapi hasil dari pengelolaan wakaf tadi kan disewakan gitu kan untuk komersial gitu kan untuk tenan-tenan. Hasilnya itu ya bisa digunakan oleh nazir itu untuk distribusikan untuk sebagai modal usaha UMKM industri halal misalnya gitu. Dananya dari dana bergulir misalnya bisa aja itu. Jadi Kordul Hasan nanti dibawanya hmm. sebagai Kordul Hasan. Kasih aja pinjaman tanpa bunga gitu. Nanti dibalikin lagi ke Oke. nazirnya itu. Baik, baik, baik. Kurang lebih seperti itu yang mungkin bisa dijadikan contoh ya. Iya, iya. Baik, Bapak. Alhamdulillah kita sekarang udah masuk ke waktunya, udah jam 5 lewat ini, Pak. Jam 5 lewat 1 menit. Iya, Alhamdulillah apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Reza Mustafa tentang terkait banyak hal ya Pak ya, bukan hanya iya banyak banget. terkait tentang paper, bukan hanya apa namanya itu di paper aja gitu untuk kegiatan Frex, tapi juga Masya Allah global sekali gitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Reza apa namanya bisa bermanfaat buat kita, itu sedikit bisa menjadi masukan buat kita untuk bisa melengkapi dan apa namanya uh, menyempurnakan nanti paper yang dibuat oleh para para peserta Frex nantinya Pak ya. Ya, itu ada tambahan sedikit ya Mbak Dina. Banyak Boleh yang boleh nanya ya tuh benar. pesertanya nih jangan-jangan harus akademisi dan seterusnya gitu. Iya, Jadi ha. pesertanya ini bisa siapa aja boleh nulis paper itu, ya. Cuman memang eh, nggak harus dia akademisi, Oh praktisi pun iya juga betul. pernah kok menang dalam 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 apa namanya Frexit tahun-tahun sebelumnya, ya. Dan saya Selama sebagai dia bisa mahasiswa apakah saya boleh ikut? Nah, selama dia bisa menyajikannya, ya itu tadi memenuhi unsur-unsur akademis. Unsur-unsur akademis nggak berarti terlalu susah. memang pesertanya siapa aja ya Pak ya? Pesertanya itu siapa Siapa aja aja ya boleh Pak ya. ya? Karena banyak itu nanya di situ tuh saya lihat sekilas. Jadi Ya. boleh tuh ya pesertanya siapa aja Ya, gitu ya, yang bisa penting pelajarin akademisi, aja bisa yang lainnya. kriterianya di website Heeh. risetsyariah.ojk.go.id /frex. Nah, ada di sana kriteria-kriterianya yang dibutuhkan untuk menulis paper itu gitu. Itu aja sih. Baik, baik, baik. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya Bapak, Makasih pemaparannya. banyak Insya Mbak Allah Dina. bisa bermanfaat buat semuanya. Amin. Iya. Amin.